Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kita akan coba bahas mengantar ke deep learning, ya, mengantar ke deep learning menggunakan slide yang ada di MIT. Ini di slide tersebut ya di MIT ini mencontohkan bagaimana membuat rekayasa ya pidato dari Obama yang pidato yang fake ya, pidato yang fake, di mana di sini sama seperti yang di tahun lalu ya, di tahun lalu di video di MIT tersebut menggunakan Obama ya. Tapi ternyata dengan adanya 1 tahun itu ada perubahan yang cukup besar ya dari sisi teknologi, dari sisi deep learning-nya. Ini ada komentar-komentar untuk yang tahun lalu. Nah, ini disebutkan di situ di MIT tersebut. Ya, saya sangat merekomendasikan kalian juga mendengarkan, mungkin juga bahkan berulang-ulang mempelajari video tersebut ya. Demikian juga saya juga mencoba mempelajari beberapa kali untuk video yang ada di MIT tersebut dalam beberapa tahun. Ya, di situ salah satunya yang berbeda adalah dengan 1 tahun perbedaannya 2020 ke 2021, di mana di 2020 itu harus menggunakan frame yang banyak ya, video gitu ya, Obama dalam beberapa posenya atau geraknya. Kalau di 2021 itu hanya dengan 1 pose, itu bisa kemudian membuat speech untuk secara lengkap ya, seperti ini contohnya. Yang tadinya yang 1 pose misalkan seperti ini, posenya seperti ini saja. Nah, kemudian dengan pose-pose yang lain, sebuah pose seperti yang kiri atas ini ya, yang kiri atas ini posenya kiri atas, kemudian yang lain-lain pose-pose yang lain hanya 1 pose, kemudian bisa dibuat untuk speech yang sama ya, speech yang sama, termasuk yang kartun seperti ini, yang paling yang kiri kanan bawah ya, kanan bawah, pojok kanan bawah. Nah, bahkan untuk yang orang-orang yang lain, dan bukan hanya orang saja ya, bukan hanya orang saja, itu bisa dibuat. Artinya kita lihat seperti ini ya, mungkin terlalu berlebihan tapi saya kira bagus juga ya. Jadi ada artificial intelligence, deep learning, machine learning untuk apapun yang kalian kerjakan ya, meskipun kalian tidak mendalami artificial intelligence, deep learning, machine learning, itu kita mestinya tahu dasar-dasar dari itu ya, artificial intelligence, deep learning, machine learning. Karena kalau tidak ya akan jadi kuno atau jadi dinosaurus untuk waktu 3 tahun saja. Jadi memang perkembangannya sangat pesat sehingga perlu terus belajar, baik itu mahasiswa maupun dosen ataupun peneliti, semua harus terus belajar, harus terus melakukan penelitian ya. Ini apakah itu deep learning ya? Ya, itu merupakan bagian dari artificial intelligence, di mana artificial intelligence itu mempunyai salah satu bagian adalah machine learning, dan machine learning itu merupakan salah satu bagiannya adalah deep learning. Di mana di artificial intelligence ini pada umumnya, ya secara umum ini adalah teknik-teknik yang bagaimana komputer itu bisa meniru perilaku manusia yang intelijen ya, intelijen secara umum seperti itu ya, secara umum seperti itu. Artinya tujuannya atau tasnya adalah bagaimana meniru intelijen manusia. Kemudian kalau machine learning sendiri, bagaimana yang kita udah pelajari, artinya bagaimana belajar dari experience yang tidak harus diprogram secara eksplisit, tapi harus belajar dari experience atau belajar dari data. Kemudian kalau deep learning ini kata-kata kuncinya adalah
adanya pattern ya. Meng-add pattern itu yang diekstrak dari data menggunakan neural network, di mana pattern atau fitur-fitur ya, fitur-fiturnya, fitur-fitur dari objek-objeknya itu diekstrak secara otomatis ya. Kalau di sini di machine learning itu perlu bantuan preprocessing atau mungkin bahkan manusia. Kalau di sini tidak perlu. Yang salah satunya adalah dengan apa yang disebut dengan end-to-end. End-to-end. Dari end awal data sampai end akhir hasilnya. Ini untuk yang di MIT. Yang kemudian ya mengapa deep learning itu menarik ya. Mengapa sekarang? Ya, mengapa tidak dulu-dulu? Mengapa tidak tahun-tahun yang sebelumnya 5, 6 tahun, 7 atau 10 tahun lebih tepatnya lagi? Ya, mengapa deep learning? Ya, ini juga sebagai penjelasan apa itu deep learning. Apa itu deep learning? Ya, karena di sini fitur, ciri, ya, semua objek, apakah objek itu berupa image seperti ini contohnya. Saya kira kalau objeknya berupa image akan lebih gampang divisualisasikan. Ini seperti ini image. Apakah objeknya itu berupa teks misalkan, apakah objeknya berupa graf misalkan, apakah objeknya berupa data transaksi seperti bisnis pembelian, ya itu ada fiturnya, ada ciri-cirinya. Sebuah objek itu direpresentasikan dengan ciri-ciri, ya sebuah objek direpresentasikan dengan ciri-ciri. Ya, terutama akan lebih jelas. Contohnya kalau utamanya adalah image dan teks. Ya, image dan teks akan paling jelas image, tapi teks juga contoh yang bagus juga. Nah ini bagaimana ciri-ciri sebuah objek itu diekstrak atau istilahnya di engineer ya, menggunakan apalagi menggunakan manual, menggunakan tangan, melakukan preprocessing itu merupakan hal yang tidak yang time consuming ya, jadi membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan lain-lain, dan apalagi kalau butuh yang besar, yang skalanya besar. Karena itu artinya tidak scalable, karena untuk machine learning pembelajaran mesin itu perlu belajar dari data yang banyak. Ya. Kalau data yang banyak itu perlu diproses secara manual, ya, ya, karena perlu akurasi yang tinggi secara manual, baik itu image, ya, ataupun teks atau yang lain. Ya, seperti contohnya kalau image itu kan gambar gitu ya, gambar-gambar apa kan kalau manual sebenarnya cepat bisa menentukan ini gambar apa atau ada atau tidak dan lain-lain. Demikian juga teks, karena teks itu makna bisa cepat juga, tapi secepat-cepatnya kalau skalanya besar, machine learning itu besar, itu tidak praktis ya, tidak scalable. Nah ini bagaimana melakukan pembelajaran fitur-fitur, melakukan pembelajaran ciri-ciri underlying itu adalah ciri-ciri untuk objek tersebut secara langsung dari data. Jadi yang diberikan ke mesin itu adalah langsung datanya ya, data raw datanya. Kalau image langsung yang kita berikan image atau misalkan pixel-pixel. Kalau teks yang kita berikan langsung huruf-huruf atau kata-katanya. Nah, di sini ada fitur-fitur. Ini ada level-level yang berbeda. Ini contoh untuk image, di mana ada yang low level. Low level itu artinya yang lebih mendekati ke raw, yang aslinya. Contohnya, misalkan ini adalah untuk yang manusia, ya, untuk wajah, ya, wajah manusia. Di mana low level itu terdiri dari garis, sudut, ya, garis lengkung, garis miring,
dan sudut itu yang low level, tidak membentuk terlihat itu adalah wajah manusia. Ini masih secara umum, yaitu garis dan ada sudut-sudutnya. Kemudian ini ada fitur yang levelnya lebih tinggi. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk dari wajah, ya, bentuk-bentuk dari wajah, tapi masih dalam ininya kecil, ya. Ini dari ruang yang kecil. Fitur-fitur, ada fitur-fitur. Nah, kalau yang lebih high level lagi adalah yang udah kelihatan dari yang bagian atasnya, bagian sininya, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Ya, jadi bagaimana yang underlying features ini di langsung, tidak ada atau terintegrasi dengan proses klasifikasi misalkan, gitu ya. Ya, jadi itu adalah mengapa data mining, ya, dan juga menjelaskan apa itu data mining, bukan data mining, apa itu deep learning, dan juga apa itu mengapa itu deep learning penting. Ya. Kemudian mengapa sekarang? Memang secara teori ini sudah lama juga ada yang teori untuk optimasi di sini, kemudian ada dasar-dasar untuk neural network tahun 58-an, di mana komputer masih sangat sederhana. Kemudian sampai ini ada 86, ada untuk optimasinya ada, dan sampai 95. Jadi sudah cukup lama sebenarnya secara teori. Tetapi meskipun secara teori ini udah dasar-dasarnya sudah cukup lama, tetapi deep learning itu adalah neural network, di mana neural network itu merupakan salah satu metode machine learning yang tidak efisien, artinya lambat, ya, jauh lebih lambat daripada yang lain. Ya, kalau saya dulu sebelum populer deep learning, ya, itu orang jarang menggunakan neural network karena dari alasan lamanya, ya. Kalau ingin yang praktisnya, kalau tidak kalau lama itu tidak layak, kemudian orang tidak menggunakan neural network yang lama itu. Tetapi mengapa sekarang deep learning itu adalah neural network kemudian banyak dipakai, ya, karena juga di samping lambat tadi, karena neural network itu butuh metode pembelajaran yang butuh belajar lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan neural network, supaya akurasinya sama, ya, cenderung neural network itu butuh data yang lebih banyak, belajar yang lebih banyak. Nah, sekarang itu dengan era digital sekarang, ada sensor, ada barcode, ada internet, ya, dan lain-lain. Itu data itu sekarang juga udah jauh lebih banyak, artinya udah terakomodir neural network. Deep learning itu bisa belajar dari data yang tersedia, yang dari sisi proses pengumpulannya, dari sisi proses penyimpanannya. Nah, sekarang udah banyak sekali data, ada big data. Ini ada contoh-contoh data, baik itu berupa image, data berupa teks, Wikipedia, contoh data berupa graf, ada sosial media yang ada grafnya. Contoh-contohnya ini. Dan banyak yang lagi. Yang pertama data, karena rakus dengan data, neural network itu, atau perlu data yang banyak supaya belajarnya hasilnya lebih bagus. Kemudian yang kedua, ya, tadi saya sampaikan bahwa karena neural network itu lebih lambat dibandingkan yang lain, metode yang lain seperti SVM, seperti naive Bayes, seperti misalkan ada decision tree. Nah, kemudian dengan
perkembangan hardware dengan pemrosesan paralel ya. Ada GPU yang atau secara umum bisa paralel, jadi prosesnya dilakukan paralel, sehingga neural network jadi jauh terbantu bisa melakukan proses paralel. Yang kemudian juga neural network, ya khususnya yang deep learning itu kemudian perlu deep learning, arsitektur deep learning yang kompleks ya. Dengan arsitektur deep learning yang kompleks itu membutuhkan kalau implementasi kita tidak bisa menggunakan software ya, kita tidak bisa menggunakan software yang low level ya, tanpa library ya, atau yang disebut dengan juga tanpa framework, itu sangat menyulitkan bagi semuanya, termasuk bagi peneliti-peneliti itu sangat sulit, sehingga dengan adanya toolbox ini sangat terbantu ya. Bagaimana akan kita lihat nanti, misalkan ada proses-proses matematik yang kalau dulu misalkan proses matrik ada MATLAB nggak ada, tapi juga terbantu dengan ada salah satu yang disebut dengan tensor, atau yang pada intinya adalah salah satunya adalah bagaimana mengkodingkan proses matematik seperti derivatif ya. Dan juga teknik-tekniknya, teknik-teknik yang bagaimana diparalelkan, yang tadinya serial menjadi paralel seperti itu, misalkan algoritmanya yang teknik-tekniknya itu paralel ya, model-model nggak mau dan dilepas ya. Model-model yang baru yang yang salah satunya bisa paralel. Ada password kan jadinya. Ya. Jangan. Maaf, di-mute-kan dulu ya, Rifki. Apa sih dia pengen baca buka. Pengen tahu. Buka. Ya. Kita lanjutkan. Minta tolong semua di-mute Rifki. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini kemudian kita masuk ke unit yang paling dasar, yaitu perseptron. Yang paling dasar adalah perseptron. Males banget. Bentar. Apa? Iya, ini kemudian kita membahas tentang perseptron. Perseptron. Kamu tahu. Baca dulu. Ya, kita bahas tentang perseptron ya di sini, yang merupakan dasar dari neural network ya. Dasar dari neural network ini adalah perseptron. Kita lihat, ya, ini adalah sebuah perseptron. Ini adalah perseptron ya. Kita lihat dari awal, dari input dulu. Ini adalah input. Ini adalah X1, X2, dan sampai misalkan M. Sebanyak M. Ini adalah angka-angka, di mana ini adalah fitur, adalah ciri. Seperti tadi di atas, atau bukan di atas, tapi sebelumnya tadi. Ini adalah ciri-ciri, fitur-fiturnya sebuah objek. Ini adalah sebuah objek. Objek itu mempunyai ciri. Misalkan contohnya adalah sebanyak M ciri. Ya, ada sebanyak M ciri. Ini adalah sebuah input, sebuah objek dimasukkan, baik itu apakah image, itu juga angka, misalkan pixel, atau misalkan kalau teks itu berupa kode-kode untuk karakter atau kata-kata. Ya. Kemudian di sini ada bobot. Ya, bobot ini adalah parameternya itu berupa yang disebut dengan bobot ya. Nanti akan kita lihat ini divisualkan seperti ini. Ini adalah visual dari neural network dasar, yaitu yang disebut dengan perseptron, divisualkan seperti ini. Yang secara matematika, ya formula matematikanya adalah seperti ini. Ya, formula matematikanya adalah seperti ini. Ya, jadi ini merupakan hal yang sama. Kita lanjutkan di sini.
Ini adalah bobot-bobot W itu weight 1, 2, 3, di mana setiap angka, setiap fitur itu mempunyai bobot, kemudian dijumlahkan di sini. Dijumlahkan, ya. Kemudian ada fungsi non-linearity. Ya. Fungsi non-linearity akan kita lihat karena untuk permasalahan klasifikasi misalkan itu adalah data-datanya itu tidak linear. Nanti akan kita lihat visualnya bagaimana tidak linear. Oleh karena itu perlu tidak linearkan di sini, di garis, tidak garis atau tidak hanya orde 1 aja, tidak garis yang linear, tapi bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 atau yang lain-lain. Ini menggunakan non-linearity yang disebut dengan non-linearity. Intinya adalah non-linearity yang disebut dengan fungsi aktivasi yang intinya adalah non-linearity. Kemudian ini adalah outputnya Y bertopi atau disebut dengan Y hat atau bahasa Inggrisnya Y hat, ya Y hat ya. Ini artinya adalah prediksi. Pakai hat ini artinya prediksi. Ya. Ya, jadi di sini ada satu objek, ya objek, kemudian di sini adalah prediksinya. Jadi seperti ini. Ini adalah outputnya, prediksinya. Ini sama ya, ini kan antara yang neural network seperti ini, satu perseptron dengan yang di sini. Ya. Sekarang kita membahas apa yang disebut dengan forward propagation, artinya propagasinya, alirannya itu forward. Forward itu maksudnya dari belakang ke depan. Dari belakang itu adalah data ke hasil, dari input ke output. Nanti ada dari output ke input balik. Nah sekarang ini dari input ke output ya. Dari input ke output. Ya, kita lihat di sini. Ini ada XI. Dari I-nya 1 sampai M. Ini adalah XI. Sekali lagi, X ini adalah ciri atau fitur ya, bukan objek. Objeknya itu adalah ini objek yang mempunyai M ciri. Ini adalah X. Ini kali W. Sini artinya seperti ini adalah kali 1 kali W1. X2 kali W2, X3 kali W3 ya. Seperti kalau kita melakukan ada proses persamaannya seperti itu, ada W ini adalah variabel. W ini adalah variabel ya. W ini adalah variabel. Kemudian X ini adalah nilai dari konstantanya atau dari ciri-ciri dari objek ini. Nah, kemudian ini adalah kombinasi linear ya. Ya, kombinasi linear karena di sini tidak ada pangkatnya misalnya. Misalkan kalau variabelnya W ini dipangkatkan. Ini nggak ada di sini, nggak ada pangkat-pangkatan di sini. Nggak ada pangkat-pangkatan. Kemudian dinonlinearkan dengan fungsi G. Ya, fungsi G yaitu nonlinear function. Nonlinear function atau lebih lengkapnya nonlinear activation function. Diaktifasikan di sini menggunakan beberapa kemungkinan G itu. Kemudian outputnya itu seperti ini. Ya, jadi perseptron seperti ini adalah sama seperti formula matematika seperti ini. Ya. Kita lanjutkan, ya ini kemudian untuk persamaan seperti ini, kalau di sini tidak ada W0, artinya yang seperti ini tadi, ini di sini kosong, ini artinya dia garisnya itu ke garis asal, garis 0, koordinat 0, 0 ya di sini. Kemudian perlu digeser, perlu posisi geser dengan apa yang disebut dengan bias. Bias di sini adalah bobotnya adalah W0. W0 ya namanya aja W0, mau di W1-nya mau di sini nggak apa-apa. Ini W0, yang ini adalah angka semua, bobot variabel semua. Bedanya kalau bias itu adalah di sini 1. Karena 1 kali W0 ya sama dengan W0. Ya. Jadi 1 kali W0 sama dengan W0. Kalau yang lain kan dari data kali kan variabel. Dari angka dari data, ciri dari data, variabel. Kalau ini bukan dari data, tapi sudah tetap 1
kalikan ini. Jadi artinya seperti ini. Kalau kita buat gambar garis, ini adalah untuk menggeser garis itu supaya fleksibel, tidak harus melalui titik asal. Jadi kemudian sama, tambahannya di sini hanya slide ini adalah adanya bias itu. Nah kemudian tadi sudah kita lihat ya salah satu ini apa kata kunci atau satu hal yang penting di neural network di deep learning ini adalah tadi adalah factorization. Di sini kita lihat prosesnya. Kalau di sini tidak menggunakan vektor, dikalikan kemudian looping, ada penjumlahan di sini. Kalau kita buat pemrograman misalkan bahasa memakai coding, ya ini kan looping untuk melakukan penjumlahan di sini. Nah di sini adalah melakukan vektor ya, vektor apa atau lebih tepatnya lebih jenis matriks, operasi matriks ya. Karena ini adalah vektor. Contoh untuk perseptron satu dulu ya, ini cuma satu. Ini adalah vektor. Ini adalah vektor. Sebuah objek itu yang sampai sini aja, x1 sampai xn. Ini adalah vektor, dinyatakan dengan vektor. Jadi objek, sebuah objek itu dinyatakan dengan vektor. Ya. Vektor, di mana vektor ini mungkin sebagai tambahan, ini bisa dibolak-balik x1, x2, bisa dibolak-balik sebenarnya. Meskipun image ini yang dari yang kiri atas dan urut sampai ke dari kiri ke atas ini kemudian urut ke kanan kemudian ke bawah seperti ini. Tapi sebenarnya kalau seperti ini dibolak-balik nggak masalah ya. Ini dibolak-balik nggak masalah. Sebenarnya ini adalah himpunan, tapi kemudian untuk operasi ini dinyatakan dalam vektor. Ini dinyatakan dalam vektor x1, x2 dan seterusnya. Ini vektor x1, x2, kemudian ini juga vektor, ya vektor variabel, ya. Jadi vektor variabel di mana ini adalah vektor ciri, ini adalah vektor variabel atau variabel atau lebih populernya di sini adalah parameter atau variabel sama saja istilahnya. Kita adalah parameter bobot. Ya. Untuk notasinya sendiri kalau x besar yang seperti ini adalah yang juga ditebel ini. Ini adalah artinya vektor. Kalau x kecil ini adalah skalar angka-angka yang anggota dari vektor tersebut ya. Ini vektor, tapi lebih jenisnya lagi adalah nanti matriks. Nah ini yang tadinya ini tidak vektorisasi, ini kemudian prosesnya adalah vektor, ya, perkalian vektor yang antara vektor x dan w antara objek, sebuah objek dengan satu himpunan bobot itu dikalikan. Jadi seperti ini kali ini seperti ini. Tapi kemudian dengan ini perlu ditranspos karena sama-sama kolom ditranspos dulu supaya bisa dikalikan. Nah, mengapa seperti ini? Mengapa di perkalian operasi vektor? Karena dari pembacaan manusia juga lebih enak. Yang lebih penting, mesin itu jadi lebih cepat karena program yang sudah mempunyai fasilitas untuk operasi vektor atau operasi matriks pada umumnya itu bisa lebih cepat. Ya. Nah ini kemudian oleh karena itu digambarkan atau dituliskan seperti ini. Yang tadi pakai jumlahan tadi, sigma tadi, ini sudah dihilangkan, jadi ini adalah seperti ini, yang tadi, ini sama seperti tadi, ini sama seperti tadi. Nah, kemudian kita melihat, maaf, di sini, oh ya, di sini, ini adalah yang sekarang menerangkan ini, menerangkan G ini ya, menerangkan G, non-linearity activation function, ya, supaya bisa tidak, ini kan linear, ini linear ini di dalam kurung ini, supaya tidak linear itu diberi fungsi yang non linear. Kalau fungsi linear itu adalah step function, ini step beri tangga gini. Nah kalau non linear contohnya adalah sigmoid seperti ini. Sigmoid seperti ini, yang ini adalah seperti ini. Yang inputnya itu adalah di sini adalah z, ya z. Z ini adalah ini apa hasil perkalian ini z, ini di sini z, ini misalnya ditulis di z, di sini z, ya, di sini z, ya,
Ini Z ya, bukan 2, ini Z. Ini ya, ini Z, inputnya adalah Z, ya, keluarannya itu adalah antara 0 sampai 1 dengan pola seperti ini, yang sigmoid seperti ini. Sigmoid seperti ini, sehingga hasilnya tidak linear ya, hasilnya tidak linear. Jadi ini salah satu fungsi aktivasi seperti itu. Tapi fungsi aktivasi yang lain di samping sigmoid yang lebih tradisional, yang populer di awal-awal, juga sekarang ada yang lain-lain, ada yang hiperbolik, yang tangen hiperbolik, tangen hiperbolik ya, atau 10H ya, ini 10H ini kalau di bahasa Inggris 10H. Yang kalau di sini ya, di sini ada sigmoid, ini adalah yang biru ini, ya. Yang biru ini sigmoid. Kemudian di sini kita lihat di kecil di sini ya. Kita lihat di sini. Maaf ya, sini gimana ini? Ya di sini ya kita lihat setiap fungsi itu di sini ada fungsinya itu sendiri dan derivatifnya yang kuning ini. Mengapa perlu digambarkan yang fungsinya itu sendiri dan derivatifnya? Karena akan kita lihat nanti bahwa waktu menghitung balik tadi jalan forward dari input ke output, ini menggunakan ini, fungsi aktivasi, waktu balik forward dari output ke input untuk mengupdate parameter output, itu menggunakan ini, derivatif turunan yang pertama ini. Sehingga perlu dilihat juga derivatifnya. Ya, derivatifnya perlu dilihat gambarnya seperti ini. Ini adalah sigmoid seperti tadi, antara 0 sama 1, yang kalau 0 ini adalah setengah, kemudian kalau semakin kecil mendekati 0 ininya, keluarannya di sini. Kalau semakin besar, ini tadi 5 dan seterusnya, di sini mendekati 0, mendekati 1 maksudnya. Kemudian di sini mirip, ya, yang biru di sini mirip seperti yang di sini. Bedanya di sini minus 1 sampai 1, ya masih mirip. Dari sisi ininya, fungsi hiperbolik tangentnya ini dengan ininya, turunannya. Nah kemudian ada inovasi baru yang ada yang mengatakan bahwa ini suatu yang sederhana tapi merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu di sini apa yang disebut dengan rectified linear unit, unit penyearah ya, yang linear ya, unit linear penyearah ya, ini adalah seperti menyearah, artinya kalau di sini kurang dari 0 inputnya, ini outputnya 0. Kalau inputnya lebih dari 0, ini sama dengan outputnya sama dengan inputnya ya. Di sini merupakan fungsi aktivasi yang sederhana ya, yang lebih sederhana, namun ini sangat penting, merupakan suatu inovasi yang sangat penting karena untuk deep learning apalagi yang ininya kontribusinya adalah lebih mempercepat proses deep learning, yang karena proses deep learning itu proses learningnya itu bisa sangat lama, kemudian dengan sini bisa dipercepat. Nah, ini kita lihat ini adalah GZ-nya dan G-aksennya, GZ-nya dan G-aksennya dengan gambar seperti ini. Dan tadi di awal-awal dikatakan bahwa library-nya semakin memudahkan untuk membuat deep learning. Salah satunya adalah fungsi aktivasinya sudah sederhana seperti ini. Ini salah satu contoh software yang memudahkan yang sederhana, belum sampai ke matematiknya, belum sampai ke derivatifnya, proses derivatifnya juga jalan otomatis. Nah, kemudian mengapa penting? Ya, mengapa fungsi aktivasi itu penting? Ya, mengapa fungsi aktivasi itu penting? Karena ini gunanya adalah untuk mengintroduce non-linearity ya, untuk mengintroduce non-linearity di sini. Jadi non-linearity ini data, ini contoh, di mana data ini contoh data sederhana, di mana hanya 2 bobot
dua variabel aja, contoh dua variabel, atau udah disederhanakan menjadi dua variabel. Sehingga bisa digambarkan menjadi dua dimensi di sini, di mana ini ada dua kelas, ya, kelas yang warna merah dengan yang kelas warna yang hijau di sini, yang ini tidak bisa dipisahkan secara linear, tidak bisa dipisahkan secara lurus, garis lurus apapun. Garis lurusnya seperti ini, gini, semua garis lurus tidak bisa. Sehingga perlu mengintroduce non-linearity, ya. Karena kita ingin bahwa neural network itu bisa memproses non-linearity seperti misalkan antara kelas green dengan red, ya, titik green dan red, ya. Kan, ya seperti ini, jadi garis seperti ini tidak bisa, ya, tidak bisa menangani untuk permasalahan seperti ini, ya. Berapapun ukuran networknya, kalau tadi ukuran network itu maksudnya artinya tadi hanya satu perseptron, ya, kalau perseptronnya banyak juga, mau seberapa lebar perseptronnya, maksudnya semakin banyak unit-unitnya, atau layer-layernya juga semakin banyak, itu tidak bisa kalau kita tidak ada mengintroduce non-linearity ini, karena tadi semuanya itu adalah non-linear, ya. Ya, kemudian artinya mungkin kalau bisa juga dengan garis-garis yang banyak, ya, ini bisa aja seperti ini, bisa aja, tapi dengan garis-garis yang banyak, ya. Ya, dengan garis-garis yang banyak bisa, tapi kalau dengan non-linearity itu jauh lebih mudah. Ini bisa membuat non-linear seperti ini yang fungsi yang arbitrary kompleks, ya, sekompleks apapun, sebelak-belak seperti apapun, ya. Ini contoh dengan angka-angka, ya. Ini contoh dengan angka-angka, contoh dengan angka-angka di mana misalkan di sini ada bobot-bobot, ada variabel-variabelnya tadi, parameter-parameternya, ada isinya. Parameternya dari 1, 3, minus 2. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Artinya di sini W0 ini adalah 1 biasnya, kemudian bobotnya ini berupa vektor 3 minus 2. Kemudian ini adalah bobotnya 3 minus 2, kemudian X1, X2 ini angka untuk fitur-fiturnya objek ini, kemudian baru ditranspose, kemudian ini tambah 1 bobot, kemudian ini adalah hanya sebuah garis lurus 2 dimensi, ya. Sebuah garis lurus 2 dimensi, ya. Sebuah garis lurus 2 dimensi, ya. Sini kemudian Oke, kalau digambarkan adalah seperti ini, ya. Gambarkan adalah garis lurus, ya, garis lurus yang seperti ini, ya, garis lurus seperti ini, ya, garis lurus seperti ini. Ini adalah garis lurus yang tadi, ya. Garis lurus yang tadi, kemudian kita lihat di sini garis lurus yang tadi seperti itu, ya. Di mana di sini kita lihat, misalkan contohnya ada satu titik di sini, ya, minus 1, 2, minus 1, 2. Artinya di sini ada sebuah objek, ya, sebuah objek yang fiturnya ini adalah minus 1 dan 2. Jadi objeknya di sini, ya, mempunyai fitur X1, fitur X1 adalah minus 1, ya. Kemudian fitur X2-nya ini adalah 2, ya. Jadi minus 1, 2 di sini. Dan kita masukkan angka-angkanya X1 dan X2-nya, ya. Kita dapatkan Y-nya, Y head-nya, Y head-nya ini adalah 0,002. Ya, setelah kemudian ini juga dikalikan atau dimasukkan dalam fungsi sigmoid. Ini fungsi sigmoid seperti ini, ya.
Ini Y-nya itu adalah 0,002. Kita lihat di sini, ya, kita lihat, maaf ya, ya, kita lihat di sini, ini garis lurus ini tadi, yang sebenarnya di sini adalah, kalau kita lihat ini adalah X1, X2, kemudian Y ini adalah yang tegak lurus ke sini, ya, ini tegak lurus ke sini, harusnya tegak yang artinya seperti nancap ke sini, ya. Ya, ini adalah Y-nya, ya. Kita lihat Y-nya, yang di garis ini sebenarnya kalau ke arah ke sini, ya, kalau misalkan ini jadi 3 dimensi, ke arah ke sini itu adalah sebenarnya Y-nya itu 0,5, ya. Karena ke sini, ya, ke sini itu artinya Z-nya lebih kecil dari 0. Ya. Kalau ke sini artinya Z-nya lebih besar daripada 0. Z-nya lebih besar daripada 0. Jadi di sini seperti tadi dilihat di sigmoid, Z itu di sini, ya, Z itu di sini. Yang kita lihat tadi, kita lihat di sini tadi seperti ini, ya, ya gini, ya ini adalah Z-nya, Z, ya ini adalah Y-nya di sini, Y-nya di sini. Ya seperti itu. Jadi menjadi bisa tidak linear, ya. Saya kira seperti itu. Ya, saya kira kita break dulu sebentar, ya, 10 menit untuk break, dan yang mungkin sholat dulu 10 menit. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Sekarang 46 sampai nanti ke 56, ya, ininya kita lanjutkan lagi.